Ternyata rumah tua tersebut ada salah satu kamar yang dikunci rapat dan dikuncinya pun pakai gembok yang sangat besar. Kamar tersebut tempat pesugihan atau tempat ritual pesugihan yang memakan korbannya, yaitu bayi yang baru dilahirkan. Oke, terima kasih yang baru menemukan channel misteri. Channel misteri butuh dukungannya, yaitu di subscribe, dipijit tombol loncengnya ya, supaya bisa mengikuti cerita-cerita misteri kami yang lebih seram lagi. Kita langsung ke ceritanya. Ada salah satu rumah tua yang berada di daerah Cirebon yang berdekatan dengan gunung. Rumah tersebut sudah lama sekali kosong, tetapi rumah itu ada yang merawatnya, yaitu seorang nenek-nenek tua. Seorang nenek-nenek tua ini selalu merawat rumah kosong tersebut yang sudah lama tidak ada penghuni atau yang sudah lama tidak dihuni. Nenek tersebut pagi dan sore selalu membersihkan rumah tersebut walaupun tidak ada penghuninya. Pada suatu ketika nenek tersebut sedang membersihkan rumput, didatangi oleh seorang pria dan perempuan. Ketika nenek-nenek sedang membersihkan rumput, nenek-nenek mendengar suara yang mengucapkan, "Assalamualaikum, Nek." Nenek langsung bilang, "Waalaikumsalam." "Ada apa, Dek?" kata si nenek. Dan pria dan wanita tersebut pun menjawab, "Saya ada keperluan, Nek." "Keperluan apa?" "Saya ini lagi mencari kontrakan rumah. Karena saya ini baru menikah, Nek. Jadi saya mau mengontrak rumah. Ada enggak, Nek, rumah yang mau dikontrakan?" Si nenek menjawab, "Kalau memang adek mau kontrak rumah nenek juga dikontrakan." Ternyata pemilik rumah itu si nenek sendiri, dan si nenek pun menawarkan kepada seorang pria dan perempuan bahwa rumah nenek juga dikontrakan. Pada akhirnya si bapak dan istrinya itu, "Gimana, Bu? Mau ibu tinggal di sini?" Kata, "Terserah bapak, ibu mah ngikut aja suami," kata si ibu. Singkat cerita, akhirnya si nenek menyetujui pengantin baru tersebut ngontrak di rumah si nenek. Singkat cerita, akhirnya negosiasi pun terjadi dan ternyata saling cocok. Dan pada waktu itu si nenek pun akhirnya langsung menyerahkan kunci rumah kepada pasangan suami istri yang baru menikah, yang mau ngontrak di rumah si nenek tersebut. Akhirnya kunci itu pun dibawa oleh pasangan suami istri tersebut. Kita sebut aja pasangan suami istri ini nama suaminya Bejo dan istrinya namanya Bunga. Bejo dan Bunga ini adalah pengantin baru. Dan akhirnya Bejo dan Bunga ini mengemas barang-barang, membawa barang-barang rumah tangganya untuk dipindahkan ke kontrakan yang baru tersebut. Akhirnya si Bejo dan Bunga pun membereskan rumah tersebut dan menatanya dengan sangat rapi.
Singkat cerita, Bejo dan Bunga tinggal di rumah kontrakan yang baru tersebut. Pada suatu malam ketika Bejo lagi tertidur pulas, istrinya si Bejo ini terbangun karena ingin buang air kecil. Dan istrinya si Bejo ini tidak mau membangunkan suaminya karena suaminya sudah tertidur pulas. Berinisiatif dia langsung aja ke kamar mandi sendirian di tengah malam, yaitu pas jam 12 malam. Ketika istrinya membuka kamar mandi dan mengunci kamar mandi tersebut sambil buang air kecil, terdengar suara tangisan bayi kecil. Akhirnya istrinya si Bejo ini mendengar suara jeritan anak kecil yang merasa kesakitan. Seperti sakitnya sangat luar biasa. Dan istrinya si Bejo pun merasa ketakutan, gemeteran. Pada akhirnya langsung keluar dari kamar mandi dan lari terbirit-birit membangunkan suaminya, yaitu si Bejo. Akhirnya si Bejo pun terbangun. "Ada apa, Ma? Ada apa?" Dan tadi Mama terdengar suara anak kecil seperti kesakitan sekali. Ayah, sedang gimana? Akhirnya ayahnya pun coba memasang telinga. Tidak ada suara apa-apa, yang ada hanya suara jangkrik. Udah, Mama tidur aja lagi," kata si Bejo kepada istrinya. "Itu mungkin ilusi Mama aja." "Enggak ya, beneran. Tadi mendengar suara anak kecil menangis menjerit seperti kesakitan." Akhirnya si Bejo pun nyuruh terus istrinya untuk segera tidur. Dan istrinya pun akhirnya tertidur pulas. Akhirnya si Bejo pun bangun mendengar suara ayam berkokok dan berkumandangnya adzan subuh. Mengambil air wudhu untuk menjalankan ibadah sholat subuh. Istrinya si Bejo masih tertidur pulas. Karena waktu malam setelah mendengar suara jeritan bayi, susah untuk tidur. Akhirnya waktu pun terus berjalan dan si Bejo pun sudah bikin kopi, sudah duduk santai sambil pakai sarung. Istrinya terbangun dan mencari suaminya, ternyata sudah nggak ada di kasur, nggak ada di kamar. Dan pada akhirnya istrinya pun keluar mencari suaminya, ternyata suaminya lagi duduk santai di depan teras rumah. Istrinya pun ikut duduk di samping suaminya, yaitu si Bejo, menceritakan cerita yang terjadi waktu malam, bahwa suaminya tetap belum percaya. Singkat cerita, hari kedua akhirnya malam pun tiba. Dan pada waktu itu memang si Bejo ada salah satu kerjaan kantor yang harus diselesaikan buat besok. Akhirnya si Bejo pun lembur sendirian kerja di depan laptopnya. Tanpa diduga dan tanpa disangka, di laptopnya ada teriakan suara bayi kecil. Dan si Bejo pun sangat terkejut. Bahkan si Bejo juga lari terbirit-birit menghampiri istrinya dan membangunkan istrinya. Bu,
Ada apa ya? Ada apa ya? Tadi ayah waktu kerja ada suara bayi di laptop ayah. Ayah yang sedang menangis kesakitan. Tuh kan ya, ayah baru percaya. Iya bu, beneran. Suaranya kayak bayi yang lagi. Iya benar, sama ibu juga seperti itu ya. Nah, pada singkat cerita akhirnya kerjaan pun tidak diteruskan karena si Bejo ini sudah merasa ketakutan. Walaupun seorang laki-laki, si Bejo itu merasa ketakutan karena suara bayi yang menangis tersebut sangat menyedihkan, sangat menyeramkan. Tangisannya pun datang di malam hari. Pada akhirnya, singkat cerita, di hari yang kedua, bahwa Bejo dan istrinya ini melihat ada salah satu kamar yang digembok. Istrinya memanggil si Bejo, "Ayah, ya, ada apa? Sini ya. Ini kamar kok digembok ya? Tadi ibu coba buka, nggak bisa. Ya ya bu, coba ambil kuncinya bu, barangkali ada." Ibunya mengambil kunci dari pintu depan, dibawa dan dikasihkan kepada suaminya. Ternyata tidak ada kuncinya. Akhirnya si Bejo pun coba mencari celah-celah untuk mengintip ada apa di kamar tersebut. Si Bejo pun mengintip, ternyata memang kamar tersebut kosong, bersih, tidak ada apa-apa, cuman hanya ada lemari tua saja. Akhirnya istrinya si Bejo pun bilang kepada suaminya, "Ya, gimana kalau kuncinya kita pinta aja ke nenek. Kita coba buka, kita bersihkan kamar itu. Kita pengen tahu di kamar itu ada apa ya. Terus kita bisa manfaatin loh ya buat gudang, buat tempat barang-barang kita yang terpakai." "Oh iya ya bu. Ya udah nanti ayah bilang bu ke nenek." Pada akhirnya si Bejo itu mendatangi rumah si nenek untuk meminta kunci kamar tersebut. Akhirnya nenek pun dengan penuh rasa ikhlas menyerahkan kunci tersebut kepada si Bejo. Si Bejo bergegas pulang dan langsung membuka kunci kamar tersebut. Ternyata memang di kamar tersebut cuman ada lemari tua yang sudah lama disimpan di kamar tersebut. Pada akhirnya kamar tersebut dibuka, tidak ditutup lagi, isi oleh barang-barang si Bejo yang tidak terpakai, dijadikan gudang oleh si Bejo. Singkat cerita, akhirnya malam pun tiba. Pada waktu itu si Bejo dan istrinya lagi tidur-tiduran di kamar, mendengar suara jeritan bayi yang kesakitan. Ya, kata istrinya, "Benar nggak? Ya bang, suara bayi dia. Ini ayah juga lagi mendengarkan. Ini kayaknya deket ya bu. Coba kita lihat bu," kata si ayah. Ya, ibunya ngikutin dari belakang sambil memegang baju si Bejo suaminya karena sangat ketakutan. Semakin dekat, semakin keras suara bayi. Pada akhirnya ternyata ada sosok wanita yang sedang membunuh bayi dan darahnya pun berceceran di lantai tersebut. Akhirnya si Bejo dan istrinya pun pingsan. Singkat cerita, si nenek datang ke kontrakan si Bejo bahwa
masih pada terkunci. Lampu depan, lampu belakang, lampu samping pun masih menyala. Padahal waktu sudah siang, sudah jam 9 pagi. Akhirnya si nenek tersebut mengetuk-ngetuk pintu kontrakan si Bejo dengan sangat keras. Tidak ada jawaban dari dalam rumah tersebut, karena si Bejo dan istrinya masih pingsan setelah melihat kejadian yang sangat tragis di kamar tersebut. Setelah itu neneknya coba membuka pintu. Untungnya ternyata pintunya tidak dikunci. Pada akhirnya si nenek pun bisa masuk. Ternyata pasangan suami istri itu tergeletak di lantai dalam posisi keadaan pingsan. Singkat cerita, akhirnya sadar dan rasa ketakutan itu pun tidak ada. Akhirnya si Bejo dan istrinya bercerita kepada si nenek. Cerita kejadian yang benar-benar mengerikan pada malam Jumat tersebut. Akhirnya si nenek pun mendengarkan cerita si Bejo dan istrinya sambil terdiam. Setelah si Bejo dan istrinya bercerita sampai tuntas, si nenek pun baru bicara. Singkat cerita, akhirnya si nenek pun cerita bahwa kamar tersebut yang selalu digembok ataupun selalu dikunci, ternyata salah satu kamar yang ada di rumah itu memang bekas ritual pesugihan, yaitu salah satu tumbalnya bayi yang baru dilahirkan yang masih segar, dan diambil ususnya, diambil jantungnya untuk dijadikan ritual pesugihan. Akhirnya anaknya si nenek tersebut yang menjadi tumbalnya. Itulah cerita pendek ritual pesugihan yang memakan tumbal bayi yang baru dilahirkan. Dukung terus Cerpen Misteri dengan cara di-subscribe, dipijit tombol loncengnya supaya bisa mengikuti cerita misteri yang lainnya yang lebih seram lagi. Silakan yang mau mengirimkan cerita misteri, klik di kolom komentar dan cerita misterinya pun akan kami ceritakan. Terima kasih yang sudah mengikuti channel kami. Sampai ketemu di cerita misteri yang lebih seram lagi.